haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku tuh lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Bagai tanah gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku.
Sebab tiada yang seperti Engkau Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu Tuhan. Kalau sepanjang minggu ini kami boleh melakukan aktivitas kami boleh bekerja dari tempat kami masing-masing. Segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu Tuhan, atas rahmat-Mu yang baru setiap pagi Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan sepanjang minggu ini Bapa di surga. Biar setiap pujian penyembahan kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu Bapa. Karena memang betul hanya Engkau yang layak untuk dipuji, hanya Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Mungkin sepanjang minggu ini Tuhan, banyak di antara kami yang mengalami kesusahan dalam pekerjaan kami Tuhan. Mungkin ada yang mengalami yang namanya masalah himpitan yang terjadi Tuhan. Tapi kalau kami boleh ada pada Sabtu pagi ini Tuhan Yesus, itu semua hanya karena berkat dan rahmat-Mu Tuhan. Kalau kami mampu melalui itu semua Tuhan, kalau kami masih ada sampai detik ini Tuhan, itu semua karena Engkau Tuhan, karena Engkau baik Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami akan mendengar sedikit dari firman-Mu Bapa di surga. Engkau yang ada Tuhan bersama-sama dengan kami di tempat kami masing-masing Tuhan, di rumah kami masing-masing Tuhan. Engkau mengurapi hati dan pikiran kami Tuhan. Ajarkan kami untuk duduk, diam, dan mendengar Tuhan. Tenangkan hati dan pikiran kami. Kami mau tenang Tuhan, kami mau menanggalkan setiap masalah-masalah dalam kehidupan kami terlebih dahulu Tuhan. Dan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah firman yang meneguhkan kami Tuhan, yang akan menguatkan kami Tuhan dalam segala sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Biarlah firman yang akan diperdengarkan pada pagi hari ini, itu adalah isi hati-Mu sendiri Bapa di surga. Hamba-Mu terbatas berkata-kata. Engkaulah Tuhan yang akan memberikan hikmat kepada setiap orang yang akan mendengarkannya Bapa di surga. Berfirmanlah karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama membaca dari kitab Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang pertama sampai yang ke-5. Ya, kita akan membaca dari Yohanes 15, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5. Bunyinya demikian. Akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah, jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi pada pagi hari ini kita akan belajar 3 hal yang terutama dari 3 ayat ini. Dan sebenarnya ini adalah, kalau saya mau katakan kita belajar, sebenarnya hal ini adalah sesuatu hal yang kita sudah sering sekali kita baca mungkin, atau kita sudah sering dengarkan ketika mungkin kita mendengarkan khotbah-khotbah online di YouTube banyak sekali gitu. Nah, tapi mungkin kita mau membahas sedikit hal saja yang kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari seperti apa itu. Yang pertama kita mau belajar tentang buah. Karena kita di sini kita pada
bulan ini kita berbicara tentang fruitful atau berbuah yang banyak atau berbuah yang lebat. Seperti itu. Nah, jadi sebelum kita sampai kepada berbuah itu seperti apa, kita harus belajar dulu dan kita harus mengerti dulu apa itu buah sebenarnya. Ya. Jadi kalau yang saya mau katakan di sini adalah buah sendiri itu berbicara tentang hasil ya. Buah itu berbicara tentang hasil. Kita tidak akan bisa melihat tahu itu pohon apa kalau kita tidak melihat buahnya gitu ya. Jadi hasil itu sendiri adalah sesuatu yang keluar dari kehidupan kita. Jadi apa yang kita lakukan, apa yang kita perkatakan, tindakan-tindakan kita itu semua adalah sebuah hasil atau itu adalah buah dari kehidupan kita. Baik itu kita menghasilkan buah yang baik atau buah yang tidak baik, itu di luar konteks sebenarnya. Tapi saya mau katakan bahwa gini, apa yang kita hasilkan atau apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita itu adalah buah dari kehidupan kita. Ya, orang lain akan melihat kita dari sesuatu yang kita hasilkan dari hidup kita. Ya, jadi orang lain akan menilai kita, orang lain akan memperhatikan dan mereka akan menilai bagaimana kita sebenarnya, siapa kita sebenarnya dari apa yang kita lakukan, dari hasil dari apa yang kita lakukan itu sendiri. Jadi gini, karena firman Tuhan berkata, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Ya, dan berarti gini juga, dan berarti itu juga suatu ukuran yang akan diberikan kepada kita. Jadi dari buahnya lah mereka akan mengenal kita. Kalau kita tadi berkata yang pertama tadi adalah dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Jadi kalau hal itu juga dibalik, itu akan jadi seperti dari buahnya lah mereka akan mengenal kamu. Ya. Jadi perlu diperhatikan bahwa orang lain akan mengenal siapa kita dari apa yang kita hasilkan, dari buahnya kita, dari tindakan kita, dari perkataan kita, segala sesuatu yang keluar dari kehidupan kita itulah buah kita. Gitu ya. Jadi itu adalah tentang buah. Dan kalau kita berbicara tentang buah, pasti kita akan berbicara tentang pohon, gitu ya. Kita pasti akan berbicara tentang pohon, karena tidak mungkin buah itu datang dengan sendirinya tiba-tiba langsung ada buah gitu di depan mata kita. Tidak seperti itu terjadinya. Tapi dia pasti akan ada buah. Buah itu pasti akan ada pohon. Nah, jadi buah itu sendiri akan tergantung dari pohonnya. Jadi firman Tuhan mengatakan bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan dalam kehidupan kita sehari-hari kita pun pasti mengerti bahwa tidak ada orang yang menanam biji mangga dan mengharapkan buah semangka. Jadi segala sesuatu ataupun buah yang akan terjadi, buah yang ada dalam kehidupan kita itu akan tergantung dengan biji apa yang ada dalam diri kita, dari seperti apa kita dan pokok anggur yang seperti apa yang maksud saya seperti ini. Kita sebagai ranting, kalau kita berbicara pada konteks yang tadi kita baca bahwa kita adalah ranting gitu. Kita adalah ranting, kita perlu mengerti bahwa pada siapa kita bercabang atau kita tertanam, ranting ini melekat pada pokok anggur yang seperti apa. Nah, itu sebabnya di situ kita akan membahas di poin yang kedua, yaitu tentang proses berbuah itu sendiri. Saya mau katakan proses berbuah itu sendiri adalah tinggallah di dalam Yesus. Tinggallah di dalam Yesus. Itu yang dikatakan pada ayatnya yang ke-4. Dikatakan bahwa tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Ya. Jadi poin kedua pada pagi hari ini kita akan membahas tentang proses berbuah. Kalau yang pertama tadi kita sudah mengenal buah itu apa dan seperti apa itu apa itu buah sebenarnya gitu. Dan yang kedua ini adalah kita berbicara atau kita belajar tentang proses berbuah itu sendiri. Nah, buah mendapat asupan nutrisi dari ranting. Ya, buah itu sendiri sebelum dia mendapatkan nutrisi sehingga ada buah itu
buah itu menjadi ada, itu dia mendapat nutrisi dari ranting, dan ranting itu pasti mendapatkan nutrisi dari pokok anggurnya, ya, akan mendapat makanan dari pokok di mana dia melekat, ya. Nah, di ayat yang pertama dari pembahasan kita tadi, yaitu di Yohanes 15 ayat 1, ayat yang pertama dikatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Di situ jelas sekali Yesus berkata bahwa akulah pokok anggur yang benar, ya. Dan jadi seharusnya kita sebagai ranting itu mendapat asupan nutrisi dari siapa? Dari Yesus yang adalah pokok anggur yang benar, karena kita yang disebut sebagai ranting-rantingnya. Nah, pertanyaannya seperti ini. Apakah misalnya nih, kita sebagai ranting yang ada di pokok A atau di pohon A, apakah kita bisa mendapatkan asupan dari pohon B? Sedangkan kita melekatnya, atau ya kita bercabang, atau kita itu adalah ranting dari pohon A. Apakah kita bisa mendapat asupan nutrisi dari pohon B? Saya rasa jawabannya tidak. Bukan saya rasa lagi, tapi memang faktanya tidak seperti itu. Jadi ranting pohon A akan mendapat asupan nutrisi dari pohon A. Dia tidak akan mendapat asupan nutrisi dari pohon B. Ya. Jadi gini, saya mau katakan seperti ini. Kenapa saya berikan contoh seperti tadi? Karena sebuah ranting hanya bisa melekat pada satu pokok saja, dan kita mengerti bahwa di ayat yang kita baca tadi adalah kita adalah ranting, dan Tuhan Yesus sendiri itu adalah pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus sendiri adalah pokok anggur yang benar, dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi seharusnya asupan nutrisinya kita itu hanya berasal dari Yesus. Hanya berasal dari Tuhan Yesus. Nilai-nilai yang saya mau katakan bahwa nutrisi ataupun nutrisi yang ada itu adalah nutrisi yang kita dapat, ataupun nutrisi yang ada dalam kehidupan kita. Itu adalah nilai-nilai yang masuk untuk kehidupan kita. Ya, itu adalah nilai-nilai yang masuk untuk kehidupan kita. Jadi kita perlu mengerti, seharusnya yang menjadi nutrisinya kita itu adalah Tuhan Yesus, karena kita adalah ranting-rantingnya. Ya, ketika kita tinggal di dalam Kristus, kita harus memastikan, ini yang saya mau katakan, bahwa kita harus memastikan bahwa hanya Yesuslah yang menjadi sumbernya kita, yang menjadi pengharapannya kita, yang menjadi pusatnya kita, dan bukan hal-hal yang lain gitu. Yang artinya gini, kalau dia menjadi asupannya kita, artinya kita hanya mendengar dia, kita mendengar perkataannya, kita melakukan firman-Nya, kita mendengarkan firman-firman-Nya dan melakukannya gitu. Kita nggak perlu mendengarkan perkataan-perkataan yang tidak membangun hidup kita gitu, ataupun asupan nutrisi yang tidak baik gitu untuk buah yang kita akan hasilkan gitu. Kita nggak perlu mendapatkan asupan-asupan lain, yang seharusnya kita pun mengerti bahwa kita sebagai ranting sebagai ranting pokok anggur yang benar, seharusnya kita tidak mendapatkan asupan dari tempat lain gitu. Kita hanya mendapatkan asupan dari pokok anggur itu sendiri. Ya. Jadi saya mau berkata di sini bahwa sekali lagi saya perlu tegaskan bahwa hanya Yesuslah yang menjadi sumbermu, yang menjadi pengharapanmu, yang menjadi pusatmu, yang menjadi sumber makananmu, yang menjadi sumber nutrisi dalam kehidupanmu. Ya, yang menjadi sumber nutrisi dalam kehidupanmu itu untuk berbuat, untuk melakukan sesuatu, untuk bertindak, untuk memperkatakan sesuatu. Itu adalah Yesus. Dia yang menjadi teladanmu. Segala sesuatu yang Ia pernah lakukan, itulah teladan yang Ia sudah berikan kepada kita, dan seharusnya kita sebagai ranting, apapun yang pokok anggur berikan, makanan apapun yang dia berikan, dia salurkan gitu kan, dia salurkan kepada ranting, ya itu yang menjadi makanannya kita, dan supaya kita bisa menghasilkan buah. Nah, kita sampai kepada poin ketiga kita, sekaligus
saya mau katakan menjadi kesimpulan ataupun menjadi poin penutup pada sharing saya pada pagi hari ini. Ini tidak mungkin tidak akan lama gitu. Karena gini, setelah kita belajar tadi tentang buah itu apa, buah itu adalah hasil ya. Buah itu adalah hasil dari kehidupan kita itu sendiri. Dan kita juga belajar bahwa pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Sedangkan pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik juga. Dan berikutnya di poin kedua tadi kita belajar bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Nah, tadi pertama kita tahu bahwa buah itu adalah hasil dari kehidupan kita. Yang kedua adalah pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik. Ya, pohon yang tidak baik akan menghasilkan buah yang tidak baik. Dan di poin berikutnya tentang proses berbuah itu seperti apa, proses untuk buah itu mendapatkan nutrisi itu seperti apa adalah dari ranting, dan ranting itu mendapatkan nutrisi dari pokok anggurnya sendiri gitu kan. Dari pokok anggurnya sendiri, dan nutrisi itu tidak hanya diberikan sekali aja gitu, tapi itu akan berlangsung terus menerus, prosesnya itu akan berlangsung terus menerus, sehingga barulah buah-buah itu akan bermunculan karena mereka mendapatkan nutrisi yang cukup untuk bisa berbuah. Ya, jadi karena kita sudah tahu nih pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Ya, kita kembali ke poin yang ketiga ini. Kita mengerti bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, dan kita tahu bahwa sekarang pokok anggur yang benar adalah Tuhan Yesus dan kita adalah ranting-rantingnya. Jadi saya mau katakan di poin ketiga ini adalah poin ketiga ini adalah penutupnya, yaitu adalah gini. We are destined to be fruitful. Ya. We are destined to be fruitful and bear a good fruits. Ya. Jadi dalam yang artinya adalah seperti ini. Kita itu didestinasi atau destinasi akhirnya kita, we are destined itu untuk berbuah yang lebat dan buahnya pun baik. Itu adalah tujuannya kita. Itu adalah destinnya kita. Destininya kita adalah sampai kepada situ, yaitu kita berbuah yang lebat dan buahnya kita adalah baik. Karena apa? Kita mengerti bahwa tadi sekali lagi, yang pertama kita mengerti bahwa pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yang kedua kita mengerti bahwa kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dari situ kita mengerti pohon yang baik dan juga pokok anggur yang benar. Dan kita nih rantingnya gitu. Karena kita ranting dari pokok anggur yang benar, kita tidak mungkin menghasilkan buah yang salah. Kita tidak mungkin menghasilkan buah yang tidak baik, tapi pasti kita akan menghasilkan buah yang baik. Kita pasti akan menghasilkan buah yang benar. Dan itulah sebabnya saya katakan di poin ketiga, sekaligus sebenarnya ini adalah menjadi tema saya pada pagi hari ini, yaitu we are destined to be fruitful. We are destined to be fruitful and bear a good fruits. Karena apa? Sekali lagi, karena kita adalah ranting dari pokok anggur yang benar. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh belajar Bapa, kami boleh mengerti, kami boleh diingatkan kembali Bapa bahwa kami ini adalah ranting dari pokok anggur yang benar Tuhan. Itu sebabnya kami percaya Tuhan bahwa destinasi akhirnya kami, we are destined to be fruitful and bear good fruits. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan bahwa sebagai ranting dari pokok anggur yang benar, buah kami pun pasti baik hasilnya. Biarlah dalam kehidupan kami sehari-hari kami boleh mengerti Bapa, bahwa perbuatan baik kami, segala sesuatunya itu bukan karena hasil usaha kami,
Tapi sekali lagi itu semua karena kami tahu Tuhan, kami mendapatkan nutrisi yang baik dari pokok anggur yang benar itu sendiri, yaitu dari Engkau sendiri Yesus. Dari Engkau sendiri Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Ini seru doa kami Bapa pada pagi hari ini. Biarlah firman ini bukan hanya sebagai firman yang kami dengar, tapi boleh menjadi sesuatu yang kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami boleh betul-betul mengerti Bapa. Untuk kami menjadi manusia-manusia yang menghasilkan buah yang baik. Karena kami sendiri adalah ranting dari pokok anggur itu sendiri Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.